kasih untuk puji-pujiannya yang penuh semangat, Pak Pendeta Pardosi. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Baiklah, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih semuanya, mari kita berdoa. Terima kasih, puji, glory Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kasih setia Tuhan yang terus menyertai persekutuan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang Kau berikan sangat berharga bagi kami Tuhan. Sebab dengan kesehatan yang baik, tubuh yang telah Engkau tebus ini dapat kami persembahkan untuk memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua saudara seiman kami, semua anak-anak Tuhan yang telah mempersiapkan diri kami semuanya Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, baiklah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kemarin kita sudah melihat bagian yang sangat berberkati dari Roma pasal 10 ya. Roma pasal 10, saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 10. Ya, pagi ini juga kita masih fokus kepada bagian ayatnya yang keempat ya sampai ayatnya yang ke-8 ya. Roma pasal 10. Ya, saya akan membacakan untuk kita Roma pasal 10 ayatnya mulai dari ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Ya. Ayat 4 mulai dari ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dari sini, banyak berkat yang bisa kita dapatkan dari bagian ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan baru saja. Nah, saudara-saudaraku, di sini kita kembali akan melihat lagi di ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima dulu ya. Ayat 4 dan ayat 5 Roma pasal 10 ini. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, jadi saudara-saudaraku, pertama-tama ya kita sudah melihat kemarin ada terjemahan Alkitab yang lebih tepat adalah bahwa Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Kristus akhir dari hukum Taurat, ya kemarin saya sudah jelaskan, bukan semata-mata dapat
terapkan kepada program Allah bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena ketika Kristus ada di tengah-tengah dunia ini, mulai dari sejak lahir, Kristus di tengah-tengah bangsa Israel, hukum Taurat tetap dijalankan. Jadi belum berakhir, ya, saudaraku. Tetapi kalau kita melihat program Allah kepada kita sekarang ini sebagai tubuh Kristus, di mana melalui kematiannya, melalui penguburan dan kebangkitan Kristus, benar-benar Kristus adalah akhir daripada hukum Taurat itu, sehingga kebenaran karena iman ya diperoleh setiap orang yang percaya saat ini. Kristus Yesus harus menyelesaikan segala tuntutan daripada hukum Taurat itu, ya, sehingga tuntutan hukum Taurat itu yaitu maut, ya. Maut adalah tuntutan daripada hukum Taurat bagi orang yang berdosa, ya. Itu diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib, ya. Sehingga sekarang saudara-saudaraku, dikatakan kebenaran Allah adalah diperoleh setiap orang yang percaya, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini penting kita pahami dengan baik karena di sini kita melihat ada dua kebenaran, ya. Sebab di ayat 5 dikatakan, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Jadi ada dua di sini kita lihat kebenaran. Yang mana yang dipakai ini? Kan begitu ya. Yang mana yang sedang dikerjakan oleh Allah saat ini untuk menyelamatkan manusia. Kebenaran karena iman atau kebenaran karena melakukan hukum Taurat. Karena Musa menulis orang yang melakukannya, ya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya, yang melakukan hukum Taurat akan hidup karenanya. Apakah itu yang sedang berlaku kepada kita sekarang ini? Tentu saja tidak. Ya, jadi selalu kita ingat Bapak Ibu semuanya bahwa program Allah saat ini memberkati umat manusia itu disampaikan melalui firman Tuhan melalui Rasul Paulus yang disebut saat ini adalah program kasih karunia Allah bagi semua orang tanpa perbedaan, ya, tanpa perbedaan. Dan terkadang juga disebut program Allah saat ini adalah program Allah bagi bangsa-bangsa lain tanpa melalui Israel, ya. Dan ini adalah rencana Allah yang sangat unik, ya, yang sangat unik, ya, sangat spesial. Kenapa? Karena sekali lagi cara inilah cara Allah melalui kasih karunia-Nya saat ini. Allah memberkati manusia, ya, dan ini tidak dalam jangkauan, tidak sedang dalam jangkauan nubuatan-nubuatan Israel, ya. Ini terpisah dari program dan rencana Allah kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan yang berakar secara khusus mereka adalah anak-anak perjanjian, ya, yang terhubung dengan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu nenek moyang bangsa Israel. Jadi sekarang kita sebagai gereja tubuh Kristus ini adalah merupakan, ya, rahasia yang tersembunyi dikatakan, ya, rahasia yang tersembunyi yang berabad-abad lamanya barulah dibukakan rahasia ini melalui Rasul Paulus. Sehingga kita melihat bahwa manusia diberkati saat ini dengan cara yang sangat unik, ya, yang sangat spesial, berdasarkan kasih karunia Allah yaitu penebusan yang dilakukan oleh Kristus atas segala dosa dan pengampunannya. Sehingga saat ini, saudaraku, bahwa benar-benar keselamatan itu dapat dianugerahkan, ya, dikaruniakan oleh Allah hanya melalui iman tanpa hukum Taurat. Nah, tapi kemarin kita sudah lihat bahwa tidak bisa orang Israel ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, hukum Taurat tidak
berakhir. Justru hukum Taurat ditegakkan, diajarkan, ya dilakukan, dipelihara. Ya, saudara-saudara. Karena itulah kita bisa melihat bagaimana ketaatan Yesus ya melakukan hukum Taurat ya sebagai manusia. Dia bisa kita lihat di dalam seluruh pelayanannya. Kita bisa baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, saudaraku. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan melalui surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, maka kita akan melihat di situ ya seluruhnya dipenuhi oleh kasih karunia Allah, di mana kasih karunia Allah ini didasarkan pada pekerjaan yang sudah selesai yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, sehingga ya Kristus adalah benar-benar akhir daripada hukum Taurat bagi kita sekarang ini. Amin. Karena di dalam Kristus semuanya sudah tergenapi dan kita tidak mempunyai kewajiban lagi untuk melakukan hukum Taurat, sebab di dalam Kristus semuanya tuntutan perintah Allah sudah tergenapi, itu sudah terlaksana, sehingga di dalam Kristus Yesus kita juga telah disempurnakan. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, juga kita sudah lihat kemarin bahwa bangsa Israel lah yang dirancang oleh Allah, ya, bangsa Israel lah yang dirancang oleh Allah sejak semula untuk menghidupi hukum Taurat, ya. Sedangkan kita sebagai tubuh Kristus tidak cocok, ya, tidak cocok untuk menghidupi tuntutan daripada hukum Taurat itu. Jadi platformnya berbeda, ya. Jadi katakan begitu, platformnya berbeda. Beda dengan kasih karunia yang saat ini diberkati oleh Tuhan, ya, yaitu kita sebagai tubuh Kristus, ya. Nah, untuk itu kita akan melihat lagi penegasan-penegasan. Jadi ini penegasan-penegasan daripada Rasul Paulus tentang kebenaran bahwa Kristus adalah akhir dari hukum Taurat bagi kita yang percaya saat ini, ya. Jadi itu perlu penegasan-penegasan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa orang Yahudi selama pelayanan Rasul Paulus selalu berusaha untuk menghentikan kebenaran ini agar jangan diberitakan, ya kan? Mereka selalu menghalang-halangi begitu, ya kan? Mereka selalu cemburu, mereka iri hati, dan mereka ingin menghentikan, ya, supaya stop, dan Paulus tidak lagi berbicara tentang kebenaran kasih karunia Allah ini, sebab orang-orang Yahudi lebih mempercayai agama mereka, ya, lebih mempercayai perbuatan-perbuatan mereka, tradisi-tradisi mereka, daripada kebenaran yang murni yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga. Nah, sekarang bagi kita adalah mempunyai tugas sekarang ini untuk menegakkan kebenaran yang murni ini, kebenaran kasih karunia Allah yang sangat luar biasa ini, bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Amin. Jalan yang terbaik untuk mengenal Kristus saat ini, ya. Sebagai manusia baru, kita saat ini mempunyai satu berita keselamatan, mempunyai Injil keselamatan yang menjadi kebutuhan yang paling mendasar bagi semua orang saat ini, ya. Dan untuk itulah maka Paulus mempertegas lagi, ya, melalui Roma pasal 7 ini akan kita pahami lebih dalam lagi. Roma pasal 7 kita lihat bagaimana Kristus menjadi akhir dari hukum Taurat bagi kita sekarang ini sebagai tubuh Kristus, ya. Nah, kita lihat di dalam Roma pasal 7. Roma pasal 7, disinilah Paulus menegaskan bagaimana peranan daripada hukum Taurat itu tidak dapat difungsikan lagi saat ini, karena sudah digantikan oleh kasih karunia Allah. Kita lihat, ya.
Di Roma pasal 7. Roma pasal 7. Ya, saya baca mulai dari ayat 1. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Ya. Ayat 2. Sebab seorang istri terikat oleh karena hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Kalau suaminya sudah mati, kalau tidak, ya. Ayatnya yang ketiga. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain, ya. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ya, jadi di sini kita lihat hukum yang mengikat daripada istrinya adalah kalau dikatakan suaminya masih hidup. Kalau suaminya sudah meninggal, maka ia bebas dari hukum itu. Ya, saudara. Dan Yesus juga menyampaikan hal yang sama kepada orang Israel, ya. Prinsipnya sama, Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat ada prinsip-prinsip yang sama kepada bangsa Israel dan juga kepada kita. Karena itu disampaikan di Markus pasal 10 ayat 11 dan 12. Ya, coba kita lihat dulu sedikit ya. Markus pasal 10. Kita lihat Markus pasal yang ke-10. Saya akan membacakan langsung di ayatnya yang ke-11 ya. Karena ini Yesus ditanyai ya oleh orang-orang Israel, orang-orang Farisi tentang masalah perceraian. Ya, di ayatnya yang ke-11 dan 12 dikatakan, Yesus menjawab, lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Ayat 12. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Nah, ini jadi ada prinsip-prinsip yang sama antara program Allah kepada bangsa Israel dan juga kepada kita sebagai tubuh Kristus saat ini, ya. Ada prinsip-prinsip yang dapat diterapkan di dalam kesamaannya. Kemarin juga saya sudah jelaskan ya bahwa orang-orang Israel disebut adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah sama seperti kita juga. Orang-orang Israel yang percaya juga disebut orang-orang kudus, sama juga dengan kita orang-orang kudusnya Tuhan. Maka ini juga bagian yang sama yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang bagaimana hukum mengikat seseorang di dalam kehidupan suami istri. Nah, saudara, sekarang kaitannya dengan pembahasan kita pagi ini dilanjutkan di ayatnya yang keempat. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati. Nah, ya, bagi hukum Taurat. Oleh apa kita mati bagi hukum Taurat? Oleh usaha perbuatan kita? Tidak. Oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia. Ya, milik Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi, kita sudah berpisah dengan yang namanya hukum Taurat. Amin. Ya, tidak ada lagi hubungan dengan dia. Karena apa? Karena kita sudah mati terhadap hukum Taurat itu sendiri bersama-sama dengan Kristus di dalam tubuhnya, di dalam tubuh Kristus yang disalibkan dan yang dikuburkan dan yang bangkit untuk hidup yang baru. Amin. Nah, itu saudaraku. Jadi benar-benar berakhir. Ya, benar-benar berakhir. Tidak ada lagi fungsi
daripada hukum Taurat itu yang menuntut kita sekarang ini untuk melakukannya. Ya, tetapi kasih karunia Allah yang menuntut kita sekarang untuk melakukan kehendak Allah yang sempurna. Ya. Nah, jadi kita sudah berpisah, sudah bercerai dengan hukum Taurat sehingga kita tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan dia. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke 5. Ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Nah, celaka itu, ya kan? Saudara. Nah, sekarang ayat 6, tetapi sekarang. Nah, tetapi sekarang. Ya, bukan dulu, tapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Amin. Kita sudah dibebaskan dari keterikatan terhadap hukum Taurat. Ya, benar-benar dibebaskan oleh karena tubuh Kristus telah menanggung semua dosa kita. Ya, jadi tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sudah berakhir benar-benar ya. Sebab kita telah mati bagi dia. Bagi siapa? Bagi hukum Taurat yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi benar-benar memang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, penegasan daripada Rasul Paulus itu sangat luar biasa, ya. Menegaskan, membukakan semuanya dengan terang benderang bahwa saat ini hanya kasih karunia Allah itulah yang paling agung. Amin. Yang menjadi jalan yang terbaik untuk kita melayani Tuhan, dan itu adalah merupakan hukum moral yang tertinggi. Amin. Ya, itu adalah hukum moral yang tertinggi, ya, yang menjadi tuntutan yang terbaik dan yang termulia bagi semua orang saat ini. Bukan tuntutan hukum Taurat, bukan pemenuhan perbuatan-perbuatan manusia lagi sekarang ini yang paling berharga di mata Tuhan. Tidak. Tetapi apa yang telah dipenuhkan. Sekali lagi, apa yang telah dipenuhkan oleh Kristus. Apa yang dipenuhkan oleh Kristus? Yaitu menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap akan saya ajak kita untuk memikirkan terus dan juga untuk merenungkan terus, memahami terus Bapak Ibu Saudara, bahwa ya sekali lagi, meskipun Kristus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, berbicara bagi bangsa Israel, saudara-saudaraku, bahwa hak akhir daripada hukum Taurat belumlah ya tiba pada mereka. Ya, belum. Ya. Bahkan pada saat Yesus ada di bumi ini, hukum Taurat terus berlanjut. Bahkan kita kemarin sudah melihat Bapak Ibu Saudara, ya, dari pembacaan kita di Ibrani pasal 8, jangankan di dalam masa perjanjian lama, bahkan di masa perjanjian baru pun, hukum Taurat itu akan menjadi penuntun bagi bangsa Israel, karena di dalam perjanjian baru nanti, kalau Yesus sudah datang, akan memeteraikan hukum-hukum Tuhan yang baru, ya, di dalam akal budi bangsa Israel, orang-orang Israel, sehingga mereka benar-benar mengalami pembaharuan budi mereka, ya, pembaharuan pikiran mereka oleh karena perintah-perintah Tuhan telah dimeteraikan, telah ditetapkan di dalam hati orang Israel sepenuhnya, sehingga mereka benar-benar secara mujizat, secara supernatural bisa mengenali semua kehendak Allah bagi kehidupan mereka. Mereka tidak akan berdosa lagi, mereka tidak akan menolak Yesus Kristus lagi, mereka tidak akan meragukan Tuhan
Mesias lagi, tapi mereka benar-benar menyembah Yesus Kristus dengan segala kebenarannya. Kapan? Nanti apabila Tuhan memeteraikan hukum Taurat yang baru ya di dalam loh hati mereka orang Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, artinya ya ini adalah merupakan perbedaan yang sangat jelas antara program Allah bagi bangsa Israel, program kerajaannya, rencananya memberkati semua orang melalui bangsa Israel, dengan program Allah memberkati semua orang tanpa perbedaan saat ini, yaitu program tubuh Kristus, yaitu di mana kita, orang-orang yang percaya ada di dalamnya, dan sedang bertumbuh di dalam kebenaran kasih karunia Allah, mengenali Kristus saat ini sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekali lagi di sini kita lihat bahwa Paulus menyampaikan penegasan-penegasan itu agar apa? Agar jangan dicampur adukan, ya, jangan dicampur adukan antara program Allah bagi bangsa Israel dan program bagi kita bangsa lain sebagai tubuh Kristus saat ini. Karena kalau ada terjadi pencampuran itu, ya, ada pencampuran program itu, Bapak Ibu Saudara, maka disitulah kebenaran Injil menjadi kabur, ya, menjadi abu-abu, menjadi tidak jelas. Karena yang mana nih yang mau diikuti ini, ya kan? Program nubuatan bagi bangsa Israel atau program rahasia Kristus yang dibukakan bagi kita sekarang sebagai bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya mengajak kita lagi ya di dalam Roma pasal 8. Setelah kita melihat bahwa dikatakan tadi, kita sudah mati terhadap hukum Taurat. Bersama-sama dengan Kristus, kita sudah mati terhadap hukum Taurat. Sehingga ya tidak lagi melalui ya perintah-perintah hukum Taurat itu, kita saat ini membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, membangun relasi kita, pelayanan kita, doa-doa kita, pujian-pujian kita, dan pemberitaan kita bukan lagi dikait-kaitkan dengan tuntutan daripada hukum Taurat, tapi tuntutan kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih berharga, dan jauh lebih memberikan kuasa bagi orang yang percaya saat ini untuk diselamatkan, untuk pasti diselamatkan masuk surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah sekarang kita lihat di Roma pasal 8, setelah pasal 7, ya, menyatakan bahwa kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, maka itu sebabnya dikatakan di Roma pasal 8, mulai dari ayat 1, sekarang kita masuk pada kehidupan yang menjadi kehidupan yang menjadi tujuan yang sangat mulia saat ini yang harus kita jalani, di mana kita akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh daging lagi. Cara-cara daripada Roh Kuduslah yang sekarang ini memimpin kehidupan kita di dalam pertumbuhan iman kita dan pelayanan kita di dalam tubuh Kristus itu. Dan ini yang harus kita sadari di Roma pasal 8. Pertama-tama dikatakan ayat 1, demikianlah sekarang. Ya, demikianlah sekarang. Ya, sesudah hukum Taurat digenapi, diselesaikan oleh Kristus, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging tetapi hidup menurut Roh, sesuai dengan tuntutan daripada Roh Kudus. Ya, bagaimana kita memahami apa-apa saja tuntutan daripada Roh Kudus sekarang ini untuk kita hidupi, Bapak Ibu Saudara. Itulah firman kasih karunia. Amin. Itulah firman kasih karunia
yang secara khusus diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga. Di mana itu? Itu yang kita kenali dengan Rosamon, Roma sampai Filemon. Disitulah ya Roh Kudus menuntun hidup kita. Ya, sejauh kita memahami kebenaran ini, kebenaran rahasia ini, maka sejauh itulah Roh Kudus akan menuntun hidup kita kepada seluruh ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib dengan segala nilai-nilai kebenaran yang ada di dalamnya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara pelajari terus ya. Ya, kita pelajari terus, kita renungkan terus ya, kita pahami terus, kita lihat konteks-konteksnya dengan baik ya, supaya kita bisa memahami secara utuh kebenaran kasih karunia itu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita harus lengkap di dalam pemahaman kita terhadap apa yang sempurna itu ya. Pemahaman kita sekarang, pengertian kita terhadap kebenaran yang sempurna itu yang terus harus kita kembangkan, harus kita majukan. Jadi kita harus mengetahui konteks-konteksnya ya. Ya, hubungan-hubungan apa yang dikatakan di dalam setiap bagian firman Tuhan itu harus benar-benar kita bisa pelajari dengan baik. Maka dikatakan di ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Amin. Jadi sekarang kita lihat bahwa kalau hukum Taurat itu Paulus katakan tadi, di situ dikatakan bahwa orang yang melakukannya yang dibenarkan. Orang yang melakukan daripada hukum Taurat itu yang dibenarkan. Yaitu orang-orang Israel yang menerima hukum Taurat itu. Tetapi sekarang hidup kita, kekuatan kita, sumber-sumber tenaga kita sekarang adalah bukan dari hukum Taurat, tetapi dari Roh Kudus yang memberikan tenaga bagi kita. Amin. Memberikan hidup bagi kita, hidup yang baru. Dan yang telah memerdekakan kita, dikatakan, dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, jadi kita dimerdekakan dulu, dibebaskan dulu ya oleh di dalam Kristus terhadap hukum dosa dan hukum maut. Jadi hukum dosa dan hukum maut ini tidak bisa lepas dari hukum Taurat. Ya, karena apa? Karena inilah tuntutan daripada hukum Taurat bagi orang yang tidak sempurna, maka upah dosa adalah maut dan hukum dosa dan hukum maut menjadi bagiannya. Jadi itu diselesaikan dulu oleh Kristus di atas kayu salib semuanya. Dituntaskan dulu, Bapak Ibu Saudara, benar-benar di stop ya. Kalau Paulus itu menggambarkan di Kolose pasal 2 itu dikatakan, sebab di atas kayu salib itu disitulah dipakukan, ditiadakan segala tuntutan daripada hukum itu terhadap kita sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga di situ dikatakan barulah Roh Kudus sekarang dapat mengaruniakan hidup yang baru bagi setiap orang yang percaya. Amin. Jadi ini memang harus benar-benar ya Bapak Ibu Saudara kita jelaskan dengan penuh ya keyakinan. Ya, karena disinilah kemurnian daripada pemberitaan Injil itu bisa terlihat sehingga setiap orang yang percaya saat ini benar-benar pasti diselamatkan dari murka Allah. Kemudian kita lihat di ayat 3 itu. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Nah, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat? Saudara-saudaraku. Apa yang tidak mungkin? Ya, tidak mungkin hukum Taurat menebus dosa-dosa kita. Amin. Tidak mungkin hukum Taurat juga bisa membuat kita menjadi lebih baik. Tidak mungkin hukum Taurat membuat kita bisa diselamatkan. Tidak mungkin. Ya. Jadi sekarang ini begitu banyak orang yang merasa bahwa dia bisa menjadi lebih baik karena menuruti perintah-perintah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, itu adalah satu hal yang sangat merugikan kehidupan mereka. Ya, itu adalah satu hal yang sangat bertentangan dengan kasih karunia Tuhan, bertentangan dengan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, bertentangan dengan
rencana dan program Allah saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena dikatakan tidak mungkin bisa dilakukan oleh hukum Taurat. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat? Karena tak berdaya oleh daging. Ya, karena tak berdaya oleh daging manusia. Tapi oleh daging Kristus itu benar-benar hukum Taurat itu dituntaskan. Amin. Ya, dan kebenaran itu barulah terungkap melalui Paulus, Rasul Paulus kepada kita. Ya, bukan melalui Petrus, melalui Yohanes dan melalui Yakobus, saudara-saudaraku. Ya, karena Yohanes, Yakobus, Petrus tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dalam pemberitaannya, dia tidak boleh mengatakan itu, tidak bisa mengatakan itu, saudara-saudara. Ya, karena memang mereka adalah rasul-rasul yang membawa berita tentang bagaimana hukum Taurat adalah merupakan penuntun kehidupan mereka sebagai bangsa Israel sesuai dengan perjanjian Allah kepada mereka. Ya, nah sehingga dikatakan di ayat 3 tadi bahwa apa yang tidak bisa dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Allah sendiri yang melakukannya. Dengan cara bagaimana Allah melakukan, saudara-saudaraku, menuntaskan semua tuntutan hukum Taurat yang tidak berdaya dipenuhi oleh daging manusia. Dengan cara bagaimana? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa kita, bukan karena dosanya Yesus Kristus. Dia tidak berdosa, dia suci, kudus, ya 100% dia adalah manusia yang sempurna. Tapi dagingnya, ya daging Kristus, tubuhnya itu dikuasai oleh dosa-dosa kita semuanya, ya. Dan setelah dagingnya, tubuhnya Kristus dikuasai oleh seluruh dosa kita, dikatakan di situ, maka ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Kristus. Jadi, ya hinggap dulu, katakan begitu ya, dihinggapkan, dialihkan, ditimpakan dulu seluruh dosa umat manusia ke dalam daging Kristus, ke dalam tubuhnya, barulah Kristus menghukum semuanya. Amin. Ya, saudara-saudara, menghukumkan semuanya, ya, dan itu dibawa ke dalam kuburannya, ya, dibawa ke dalam kuburannya, dan disitulah dikuburkan segala dosa kita, dosa semua umat manusia, sehingga sekarang kebenaran, ya, oleh kasih karunia Allah diterima sebagai kehidupan yang dikaruniakan oleh Roh Kudus melalui iman. Jadi iman itulah yang menyambungkan, atau iman itulah yang menyambut kehidupan yang baru itu, yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, hidup yang kekal itu bagi semua orang yang percaya. Amin. Dan kita telah memilikinya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itulah kita lihat ya di ayatnya yang kelima, ya, ayatnya yang keempat nih, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Apa tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita? Yaitu kesempurnaan. Ya, kebenaran yang sempurna itu digenapi di dalam diri kita. Apa yang dilakukan oleh Kristus menjadi milik kita. Apa yang diperjuangkan oleh Kristus di atas kayu salib menjadi kemenangan kita. Amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudara, kemenangan kita terhadap dosa karena kita sekarang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh Kudus, sesuai dengan tuntunan, pimpinan dan kuasa daripada Roh Kudus. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, mereka memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita adalah orang-orang yang fokus, ya, memikirkan
yaitu perkara-perkara yang daripada Roh Kudus. Di mana itu bisa kita temukan, Bapak Ibu Saudara? Apa bisa ditemukan di dalam mimpi-mimpi, di dalam penglihatan-penglihatan? Sekarang ini cerita-cerita dongeng yang disampaikan sekarang ini Bapak Ibu Saudara dari mimbar-mimbar gereja, banyak sekali cerita-cerita dongeng yang mencampur adukan, ya, segala hal semuanya dicampur adukan, yang penting enak didengar telinga, ya, dan orang-orang senang mendengarnya. Itu sudah dianggap berhasil itu Bapak Ibu Saudara. Padahal semuanya itu adalah pekerjaan daging, ya, pekerjaan daging, bukan yang membawa kehidupan roh, ya, kehidupan yang baru bagi orang yang mendengarnya. Dan semuanya itu adalah sekali lagi membawa orang kepada kebinasaan. Itulah sebabnya mengapa penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa begitu penting sekarang kita harus menyampaikan Injil kasih karunia Allah yang sebenar-benarnya ini. Karena Bapak Ibu Saudara, begitu banyak manusia saat ini, seperti yang Paulus katakan di Roma pasal 1, sekarang manusia menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Mereka lebih senang dengan dusta daripada kebenaran Allah yang murni. Karena hati nurani manusia itu sudah begitu dicemari oleh keinginan-keinginan mereka sendiri yang condong kepada kesesatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah, di mana Roh Kudus terus mensuplai, ya, Roh Kudus terus mensuplai kehidupan yang baru, kita dikuatkan terus, dimampukan terus, supaya kita bisa bersaksi kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi karena itu, mari terus datang kepada kebenaran, kita bertumbuh bersama-sama, ya, kita semua saling menguatkan, saling meneguhkan di dalam kebenaran itu. Sebagai tubuh Kristus, kita diperlengkapi menjadi dewasa di dalam pemahaman kita, ya, akan tuntutan daripada kasih karunia Allah, di mana kita bertumbuh dewasa di dalam Kristus dan berbuah bagi Allah, berbuah di dalam kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, Roh Kuduslah yang mengerjakan itu dalam kehidupan kita semua. Karena itu kita terus datang kepadanya, bersyukur kepadanya, dan terus kita setia kepada kebenaran kasih karunia Allah dengan menyampaikannya, menyuarakannya, terus menyaksikannya kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita di pagi hari ini. Dan mari kita siapkan diri kita semuanya dengan keyakinan kebenaran ini. Kita mengerjakan semua tugas kita dengan penuh syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau telah mengakhiri tuntutan daripada hukum Taurat, yaitu maut dan juga hukuman. Itu telah Engkau tanggungkan bagi kami semuanya. Di atas kayu salib Engkau melakukannya. Tetapi hari ini kami menerimanya, menyambutnya sebagai kemenangan terhadap dosa, kemenangan terhadap kuasa maut, kemenangan terhadap segala kegagalan. Kami lebih daripada pemenang di dalam kasih yang sempurna yang telah dikerjakan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib dan dikaruniakan saat ini. Kami sambut melalui iman atas pemberitaan firman kebenaran. Terima kasih Roh Kudus telah memberikan kehidupan yang baru bagi kami dan mensuplai terus kami sukacita dan damai sejahtera di dalamnya. Biar kami terus dimotivasi menyebarkan ini semuanya kepada semua orang, banyak orang yang terberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya, saudara-saudaraku, ya. Terima kasih, kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Tuhan memberkati.